Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kami di sini dari kelompok 2 Alfringha akan menuntaskan tugas proyek kami di mata kuliah Metode Statistika. Sebelum kita memulai video pembelajaran kali ini, izinkan kami untuk berkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Aurora Aulia Eka Putri. Dan saya Azra Lailatul Nikmah. Dan saya Salsa Nabila Isnaini. Dan saya Sidna Ilma Mufida. Jadi teman-teman, kami di sini akan menjelaskan secara rinci materi 6.4 tentang pendekatan distribusi normal dengan distribusi binomial. Pertama-tama, kita akan membahas perbedaan definisi distribusi normal dan distribusi binomial. Distribusi normal sendiri merupakan distribusi variabel acak kontinu yang mempunyai nilai tidak terbatas dalam skala atau jarak tertentu. Sedangkan distribusi binomial merupakan distribusi yang distribusinya merupakan hasil suatu eksperimen yang terdiri dari peristiwa sukses dan peristiwa gagal. Kita ketahui bersama peluang distribusi binomial B dalam kurung X, N, P bisa dihitung jika N kecil. Namun, bila N besar atau mendekati tak hingga, maka peluang binomial bisa dihitung melalui pendekatan distribusi normal, sehingga menghasilkan sebuah pendekatan yang sangat tepat. Lanjutnya, apa saja sih ciri-ciri distribusi binomial? Yang pertama, harus ada jumlah percobaan yang tetap. Yang kedua, hasil dari setiap percobaan haruslah bebas atau independen. Yang ketiga, setiap percobaan hanya dapat memiliki dua hasil, atau bisa jadi memiliki satu hasil dengan syarat dapat direduksi menjadi dua hasil. Yang keempat, probabilitas keberhasilan harus tetap sama untuk setiap percobaan. Dalam distribusi binomial, ketika P kira-kira 0,5 dan dengan bertambahnya N, bentuk distribusi binomial menjadi serupa dengan distribusi normal. Semakin besar N dan semakin dekat P ke 0,5, maka semakin mirip juga bentuk distribusi binomial dengan distribusi normal. Tetapi, ketika P mendekati 0 atau 1 dan N relatif kecil, perkiraan normal tidak akurat. Oleh karena itu, digunakanlah pendekatan normal. Hanya jika N dikali P dan N dikali Q, keduanya lebih besar dari atau sama dengan 5. Untuk mencari Q-nya sendiri yaitu 1 dikurangi P. Misalnya, jika P adalah 0,3 dan N adalah 10, maka NP sama dengan 10 dikali 0,3 sama dengan 3. Dan distribusi normal tidak boleh digunakan sebagai perkiraan. Sebaliknya, jika P sama dengan 0,5 dan N sama dengan 10, maka NP sama dengan 10 dikali 0,5 sama dengan 5. Dan NQ sama dengan 10 dikali 0,5 sama dengan 5. Dan distribusi normal dapat digunakan sebagai perkiraan. Distribusi normal dapat digunakan untuk memperkirakan distribusi lain, seperti distribusi binomial. Syarat agar distribusi normal dapat digunakan sebagai aproksimasi dalam distribusi binomial yaitu kondisi NP lebih besar sama dengan 5 dan NQ lebih besar sama dengan 5 harus dipenuhi. Lalu ada koreksi untuk kontinuitas. Jadi, koreksi untuk kontinuitas adalah koreksi yang digunakan ketika distribusi kontinu digunakan untuk mendekati distribusi diskrit. Koreksi kontinuitas berarti bahwa untuk setiap nilai spesifik X, katakanlah 8, batas X dalam distribusi binomial yang dalam hal ini 7,5 hingga 8,5 harus digunakan. Oleh karena itu, ketika menggunakan distribusi normal untuk mendekati binomial, harus menggunakan batas-batas nilai tertentu X, seperti yang ditunjukkan dalam distribusi binomial. Misalnya, untuk P, X sama dengan 8, koreksinya adalah P
7,5 lebih kecil dari X lebih kecil dari 8,5. Untuk P, X lebih kecil sama dengan 7. Koreksinya adalah P, X lebih kecil dari 7,5. Untuk P, X lebih besar sama dengan 3. Koreksinya adalah P, X lebih besar dari 2,5. Untuk lebih lengkapnya bisa dilihat pada tabel. Nah, ini rumus menghitung Z-score. Untuk rata-rata, mu sama dengan N dikali P. Untuk standar deviasi, sigma sama dengan akar N dikali P dikali Q. Kemudian, Z sama dengan X dikurangi mu per sigma, sama dengan X dikurangi N dikali P per akar N dikali P dikali Q. Keterangan, mu sama dengan rataan, N sama dengan banyaknya percobaan, P sama dengan peluang kejadian yang berhasil, Q sama dengan peluang kejadian yang gagal, X sama dengan banyak kejadian yang tidak diharapkan, sigma sama dengan simpangan baku. Nah, di sini ada contoh soal. Sebuah majalah melaporkan bahwa ada 6% di Amerika membaca koran saat mengemudi. Jika 300 pengemudi dipilih secara acak, temukan bahwa mereka membaca koran saat mengemudi. Nah, penyelesaiannya, yang pertama yang diketahui adalah X, yang merupakan banyaknya orang membaca koran saat mengemudi. Yang kedua, N, yang merupakan banyaknya sampel yang dipilih atau dikehendaki, yaitu sebanyak 300. Yang ketiga, yaitu P, yang merupakan peluang keberhasilan sebesar 0,6%. Dan yang diketahui terakhir adalah Q, atau peluang kegagalan sebesar 0,94. Lalu, di sini yang ditanyakan adalah yang pertama, rata-rata atau mu, yang kedua, simpangan baku, dan yang ketiga adalah nilai Z-nya. Yang pertama, kita cari rata-ratanya terlebih dahulu atau mu-nya dengan rumus mu sama dengan N atau banyaknya kejadian yang dikehendaki dikalikan dengan P atau peluang keberhasilan. Kita substitusikan N 300 dikalikan dengan nilai P 0,06 yang menghasilkan nilai 18. Lalu yang kedua, kita harus mencari simpangan bakunya dengan rumus simpangan baku sama dengan akar dari N dikali P dikali Q. Kemudian langsung saja kita substitusikan nilai N, P, dan Q-nya, yaitu akar dari 300 dikalikan dengan 0,06 dikali dengan 0,94 yang menghasilkan akar 16,92 atau 4,11. Nah, setelah itu dari sini kita bisa menuliskan notasi probabilitasnya, yaitu peluang nilai X sama dengan 25 dengan koreksi peluang dari 25 dikurangi 0,5 kurang dari nilai X dan nilai X kurang dari 25 ditambah 0,5 atau disederhanakan dengan peluang 24,5 kurang X kurang dari 25,5. Kemudian kita cari nilai Z-nya. Nilai Z di sini diperoleh dari nilai X yang kita pergunakan dengan rumus Z sama dengan nilai X dikurangi mu, kemudian dibagi dengan simpangan baku. Karena di sini ada 2X atau batas atas dan batas bawah dari 24, maka ada dua nilai Z. Untuk Z pertama menggunakan batas atas 24,5. Kita peroleh nilai Z satunya yaitu 1,82. Untuk Z2-nya kita menggunakan batas bawah 25,5. Kita peroleh nilai Z2-nya yaitu 1,58. Nah, setelah itu kita cari nilai Z-nya, seperti inilah gambar grafiknya. Setelah itu barulah kita bisa cari peluang dari 1,82 kurang dari Z kurang dari 1,58 yang didapat dari tabel Z distribusi normal, yaitu 0,9656 dikurangi 0,9429 sama dengan 0,0227 atau 2,27%. Jadi, dapat disimpulkan bahwa probabilitas tepat 25 orang mengatakan bahwa mereka membaca koran saat mengemudi adalah sebesar
2,27%. Contoh soal 2. Peluang seseorang penderita sembuh dari suatu penyakit darah yang jarang muncul yaitu 0,4. Bila diketahui ada 100 orang yang telah terserang penyakit ini, berapa peluangnya bahwa kurang dari 30 yang sembuh? Diketahui X sama dengan banyaknya penderita yang sembuh, N sama dengan 100, dan P sama dengan 0,4. Q sama dengan 1 min 0,4 sama dengan 0,6. Yang ditanyakan yaitu mu, sigma, dan Z. Mu menghasilkan 40 dan sigma menghasilkan 4,899. Untuk mendapatkan peluang yang dicari, harus dicari luas daerah sebelah kiri X sama dengan 29,5. Karena dari pertanyaan pada soal, berapa peluangnya bahwa kurang dari 30 orang yang sembuh? Nilai Z yang berpadanan dengan 29,5 adalah Z sama dengan 29,5 dikurangi mu per sigma dan menghasilkan min 2,14. Dan peluang kurang dari 30 dari 100 penderita yang sembuh diberikan oleh daerah yang diwarnai biru pada grafik. Sehingga P X kurang dari 30 sama dengan P Z kurang dari min 2,14 sama dengan 0,0162. Soal selanjutnya. Suatu ujian pilihan ganda terdiri atas 200 soal, masing-masing dengan 4 pilihan dan hanya 1 jawaban yang benar. Tanpa memahami sedikit pun masalahnya dan hanya dengan menerka saja, berapakah peluang seorang murid menjawab 25-30 soal dengan benar untuk 80 dari 200 soal? Penyelesaiannya yaitu diketahui X sama dengan banyaknya jawaban yang benar dengan hanya menerka, N sama dengan 80, P sama dengan 1/4 karena ada 4 pilihan jawaban dan hanya 1 yang benar. I sama dengan 1 dikurangi 1/4 sama dengan 3/4. Yang ditanyakan yaitu mu, sigma, dan Z. Sehingga dihasilkan mu sama dengan 20 dan sigma yaitu sama dengan 3,873. Karena yang ditanyakan yaitu peluang seorang murid menjawab 25-30 soal yang benar, maka diperlukan luas antara X1 sama dengan 24,5 dan X2 sama dengan 30,5. Nilai Z padanannya adalah untuk Z1-nya yaitu 1,16 dan Z2-nya yaitu 2,71. Sehingga menghasilkan P 25 kurang dari sama dengan X kurang dari 30 sama dengan P 1,16 kurang dari Z kurang dari 2,71 sama dengan 0,9966 min 0,8770 sama dengan 0,1196. Sehingga peluang seorang murid menjawab 25-30 soal dengan benar untuk 80 dari 200 soal diberikan oleh daerah yang diwarnai biru pada grafik. Kesimpulannya, yang pertama, peluang distribusi binomial yang memiliki n besar atau mendekati tak terhingga, maka peluang binomial bisa dihitung melalui pendekatan distribusi normal, sehingga menghasilkan sebuah pendekatan yang sangat tepat. Yang kedua, syarat agar distribusi normal dapat digunakan sebagai aproksimasi dalam distribusi binomial yaitu ketika n kali p lebih besar sama dengan 5 dan n kali q lebih besar sama dengan 5 yang harus dipenuhi. Yang ketiga, koreksi untuk kontinuitas adalah koreksi yang digunakan ketika distribusi kontinu digunakan untuk mendekati distribusi diskrit. Nah, berhubung kita sudah berada di akhir materi, mohon maaf apabila ada kekurangan saat pemaparan materi. Dan perkenankan saya untuk berpantun. Berenang ke tepi sungai, sesudahnya jangan lupa bebersih. Sekian presentasi kelompok kami, dan terima kasih.